Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah membahas 100 ayat di surat An-Nisa. Kita sekarang hari ini akan masuk ke tafsir ayat ke 101. Masih berkaitan dengan jihad. Dan kemudian ada beberapa peraturan yang memudahkan kaum muslimin ketika berhadapan dengan dua ibadah yang penting. Yang pertama berperang melawan orang kafir dan sholat kepada Allah. Baik, kita sama-sama bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian berpergian di bumi, maka tidak ada atas kalian dosa bahwa kalian mengqasar minas shalah, dari salat. Tidak semua salat bisa diqasar, seperti salat subuh dan sholat maghrib tidak bisa diberikan diskon atas jumlah rakaatnya. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian khawatir akan memfitnah, menguji kalian orang-orang yang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka bagi kalian musuh yang nyata. Nah, di sini kita melihat ada dua hal sebagai enabler, sebagai satu hal yang memungkinkan sholat itu dikosor atau didiskon. Sholat zuhur, asar, isya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang pertama adalah perjalanan, yang kedua adalah rasa takut untuk diserang oleh orang-orang kafir. Kita mesti lihat di sini bahwa dalam kondisi apapun, sholat itu tetap tidak bisa hilang. Kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan. Karena sholat adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Allah ingin bertemu dengan hambanya dengan sholat. Dan itu merupakan kewajiban dari setiap muslim. Dalam situasi apapun, tidak bisa dihilangkan. Wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus shalah. Dan apabila kamu di tengah-tengah mereka, maksudnya di sebuah pertempuran, maka lalu kamu mendirikan sholat bersama mereka, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Maka hendaklah berdiri segolongan dari mereka bersama kamu, dan hendaklah mereka menyandang membawa senjata mereka. Ini menarik sekali. Ketika dalam pertempuran, tentu ini ketika masih berjaga-jaga, belum ada action, belum ada clash senjata. Nah, dalam kondisi itu, dalam kondisi siap siaga, musuh sudah di depan. Sholat, kewajiban sholat tetap tidak hilang. Dan diminta untuk melaksanakan secara berjamaah.
Jadi buat teman-teman yang sholatnya masih sendiri-sendiri, pertimbangkan lagi, karena di sini dalam kondisi bersiap siaga musuh di depan, tetap diminta sholat berjamaah dengan satu imam. Nah, di sini kalau saya hendak menjelaskan secara mudah, kita buat 2 saf. Jadi imam berdiri di depan, menghadap ke kiblat, kemudian saf pertama berdiri bersama imam. Kemudian saf kedua menghadap ke arah musuh. Menjaga-jaga kalau ada serangan mendadak mereka akan menghadapinya. Fa'idha sajadu falyakunu min waraikum. Maka apabila mereka telah sujud, maka apabila saf yang pertama tadi yang bersama imam sudah sujud, falyakunu min waraikum, maka hendaklah mereka pindah dari belakang kalian. Maksudnya adalah saf yang pertama tukar giliran dengan saf yang kedua. Jadi yang saf pertama menghadap ke arah musuh, berjaga-jaga melindungi temannya. Yang saf kedua yang membentuk barisan di belakang imam untuk sujud. Karena begitu sujud, walaupun kita membawa senjata, kita nggak bisa lihat apa-apa lagi selain melihat tanah. Faham sampai sini? Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum. Dan hendaklah datang segolongan yang lain. Saya sudah terlanjur menjelaskan sebelumnya bahwa saf yang kedua datang lam yusallu, yang belum mereka sholat, fal yusallu maka sholatlah mereka bersama kamu. Jadi saf kedua maju ke depan menggantikan saf yang pertama, saf pertama ke belakang menghadapi musuh sambil melindungi teman mereka yang tengah bersujud. Dan hendaklah mereka mengambil kewaspadaan dan senjata mereka. Jadi walaupun dalam keadaan sholat, tetap waspada. Baik saf pertama, saf kedua, semuanya pegang senjata. Bayangkan dalam keadaan genting, menghadapi musuh, tetap sholat berjamaah dilaksanakan. Jadi teman-teman, apa excuse kita, apa alasan kita sekiranya dalam kondisi yang aman seperti ini, teman-teman tidak mau sholat berjamaah? Waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailataw wahidah. Ingin orang-orang yang mereka itu kafir, sekiranya kalian lengah dari senjata kalian dan harta benda kalian, fayamiluna, maka mereka akan menyerbu alaikum mailatan wahidah, dengan serbuan yang sekaligus mendadak, wus, seperti itu. Jadi musuh akan melihat di mana kalian tuh lengah untuk melakukan serangan dadakan. Di mana-mana perang seperti itu kan. Strategi perang mereka harus pintar memanfaatkan situasi. Ketika ada satu pasukan lengah, serang mendadak. Serangan mendadak adalah kunci dari kemenangan perang.
wala junaha alaikum in kana bikum adam mim matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu khidrakum. Dan tidaklah berdosa atas kalian jika ingkana bikum, jika adalah dengan kalian adzan, kesusahan. Jadi kalau namanya hujan atau sakit, maka tidak berdosa untuk pasukan-pasukan tadi yang diberi mandat untuk sholat khauf, sholat dalam kondisi perang membawa senjata, untuk meletakkan senjatanya dan tetap waspada. Bukannya sholat yang di cancel, yang diberi keringanan adalah tidak membawa senjata. Kalau punya hujan atau sakit, umpamanya tangannya udah berdarah-darah, nggak kuat bawa senjata, oke, boleh diletakkan. Tapi kalau kalian masih boleh angkat senjata, bawa senjata kalian supaya kalian tetap dan selalu waspada. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Kenapa di sini dikatakan siksa yang menghinakan? Iya, bayangkan mereka orang-orang kafir itu mengganggu orang-orang muslim yang hendak melaksanakan sholat. Sekiranya tidak ada orang kafir yang bersiap siaga untuk menyerang, tentu kaum muslimin ini bisa sholat dengan lebih tenang, lebih khusyuk. Tetapi itulah yang disebabkan karena serangan itu, maka orang-orang Islam diminta untuk sholat sambil berjaga-jaga, bergantian, dan waspada. Ini adalah salah satu cara melaksanakan sholat khauf, sholat dalam kondisi perang, sholat dalam kondisi waspada. Masih ada beberapa cara lain yang diterangkan melalui hadis Nabi. Saya rasa itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.